Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mereview secara singkat training Borneo Flasher Indonesia online. Training online Borneo Flasher Indonesia. Training online Borneo Flasher Indonesia bisa diakses di kursusonline.borneoflasher.co.id. kursusonline.borneoflasher.co.id. Nanti teman-teman bisa mengakses kelas seperti ini. Kita ada 3 kelas. Yang pertama kelas hardware Android basic to advance, yang kedua kelas software MMC dan UFS Android, dan yang ketiga adalah iPhone basic to advance. Kelas hardware Android diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin belajar Android mulai dari dasar hingga bedah kasus. Materi-materinya mulai dari pengenalan alat terlihat pengenalan beberapa tool, blower, solder, dan alat-alat lain yang berhubungan dengan servis. Semuanya kita bedahkan dan kita berikan rekomendasi mana yang baik untuk digunakan. Contoh videonya seperti ini. Video nanti dapat dimajukan, dimundurkan, dan dapat di maximize atau dibesarkan. Oke, kali ini kita akan mereview blower merek Quick Lab yang ujungnya tak kecil. Jadi bisa dimajukan. Lalu kita play. Bisa, ya. Saya lepas. Bisa juga kita besarkan seperti ini. Lalu kita majukan, bisa kita play. Panas 400. Gitu. Oke, videonya kita bikin high resolusi, artinya sangat enak untuk ditonton. Ada pengenalan alat, ada dasar-dasar hand skill. Dasar-dasar hand skill nanti terdiri atas teknik-teknik melakukan angkat cetak IC ataupun teknik-teknik hand skill lainnya. Mulai dari angkat cetak IC, menjumper komponen, menjumper kaki IC, cetak IC, termasuk CPU dan lain-lain. Semuanya kita bahas di sini. Bahkan termasuk misalnya kita lihat contoh di CPU. Kita putarkan video tentang CPU. Saya majukan. Dikasih agak banyak aja biar nanti ada plug yang masuk ke sela-sela isinya. Kita panasi dulu bagian tengahnya. Oke, saya kecilkan lagi. Jadi semua tentang hand skill semua kita ajarkan. Selain itu teman-teman sekalian, nanti teman-teman juga belajar pemahaman skematik. Nah, pemahaman skematik diajar bagaimana cara membaca skema, memahami komponen, dan lain-lain. Semuanya kita bahas. Saya majukan. Saya majukan. Apa ini komponen? Kalau kita buka layout di bagian mana nih? Tetap di bagian top, ya, tetap di bagian top. Di sebelah IC power, sebelah kirinya ada R2 yang besar dan R yang kecil. Maka kita buka layout bagian depan. Kita merge zoom di area power. Merge zoom. Sekali lagi kita merge zoom di area power sini. Lalu bisa kita lihat R-nya yang mana? Betul. R-nya adalah juga nanti teman-teman sekalian di setiap kelas di beberapa materi itu ada soal ini wajib diisi untuk bisa mengikuti kelas-kelas selanjutnya. Kalau Anda tidak menjawab soal-soal ini, maka Anda tidak bisa lanjut ke kelas selanjutnya. Tujuannya adalah agar teman-teman benar-benar paham tentang apa yang kita ajarkan.
Setelah itu ada pemahaman simulasi rangkaian ponsel, ada pemahaman power management ya. Sini ada power management, bagaimana IC power bekerja, contoh-contoh penerapannya pada beberapa handphone. Sini ada. Bukan cuma power management MTK, tapi juga ada Qualcomm dan Exynos, semua kita bahas. Termasuk ada analisa short. Nah, ada analisa kasus short. Ya. Pemahaman, kalau namanya pemahaman pasti kita bahas skematiknya. Saya percepat. Nah. Adalah kita harus mencari manual. Kita ambil handphonenya, mesinnya kita ambil. Lalu kita cari manual. Di seputar IC power ini ada short. Kita fokus dulu di seputar IC power karena regulator ini adalah titik utama dari. Demikian ya. Ada lagi pemahaman konektor, bagaimana mengukur hambatan konektor dan lain-lain. Lalu ada pemahaman kasus-kasus seputar konektor, kamera, LCD, SIM card, lampu, touchscreen. Lalu ada pembahasan seputar audio, mic, speaker, buzzer, handsfree. Ya, lalu ada kasus charging. Nah, ini kasus charging. Berhubungan dengan kasus charging baik di MTK, di Qualcomm, di Exynos, semua kita bahas. Dan tetap ada ujiannya seperti ini, ya. Oke, selanjutnya pemahaman mati total. Nah, di sini ada pembelajaran mati total. Selain itu juga ada pembahasan tentang konsumsi arus. Nah, konsumsi arus itu maksudnya bagaimana handphone kalau normal itu gimana arusnya. Kalau ampere gantung itu arusnya bagaimana. Kalau ada tegangan yang hilang bagaimana? Kalau slip clocknya masalah bagaimana? Kalau coil chargernya rusak bagaimana? IC charger rusak bagaimana? Semuanya kita buatkan videonya di sini. Pemahaman signal juga ada. Ya, pemahaman signal juga ada. Lalu tentunya ada bedah-bedah kasus harian. Bedah kasus ini akan selalu kita update. Sini mungkin belum banyak kasusnya ya, mungkin ada sekitar 15-20 kasus, tapi nanti akan kita update. Contoh kita lihat A37 mati total. Bentar. Saya langsung aja. Untuk kasusnya mulai dari masuk ya. Saya percepat sedikit. Ini HP-nya mati. Kita langsung cek aja power supply-nya seperti apa, konsumsi arusnya. Pertama-tama saya solderin timah dulu ya di jalur fibernya. Untuk mudahin kita buat pakai power supply-nya. Kita pasang power supply yang hitam ke ground. Ground ini bebas ya, bisa dikaling-kalingin juga bisa. Ini sama-sama ground. Merahnya ke fibernya. Nah, di sini dilihat belum di on, dia udah ada konsumsi arus ya, udah naik. Jadi sebelum di on dia udah naik duluan sebesar 0,01. Kita percepat bagaimana mengerjakannya. Jadi ada analisa kasusnya, ada analisa skematiknya, ya, ada pengukurannya seperti ini. Di bagian bawahnya di sini nilai hambatannya masih ground atau masih short. Nah, ini kita lihat yang kapasitor yang di bawah ini kita ukur juga. Lalu ada pengerjaan sampai kasusnya selesai. Ada pengerjaan sampai kasusnya selesai. Karena handphone sudah menyala, kita lihat apa bisa masuk menu ataukah ada kerusakan lagi yang lainnya.
HP-nya sudah bisa masuk menu. Oke, sampai selesai Jadi ya. untuk kasus HP A37, Oppo A37 kiriman dari Ayu Ponsel. Nah, jadi setiap kasus ini mulai dari masuknya seperti apa, baca skemanya gimana, analisanya bagaimana, eksekusinya bagaimana, sampai selesai kita buatkan video. Dan ini insya Allah kasus-kasus ini akan nanti kita selalu update, insya Allah akan selalu kita update sesuai dengan kasus-kasus yang kita kerjakan harian. Ini adalah untuk review kelas hardware basic to advance. Selain itu teman-teman sekalian, apa yang teman-teman dapatkan selain Anda mendapatkan video-video yang seperti ini, akses untuk dapat masuk ke kelas online, Anda juga dapat grup. Grupnya grup hardware. Kalau mengikuti kelas hardware akan dapat grup hardware. Di sini grupnya untuk diskusi. Ya. Selain itu, ada di grup diskusi seperti ini juga ada grup selain WhatsApp, ada grup Facebook, yaitu grup Spy Community. Grup Spy Community adalah grup kelas alumni dari Borneo Flash Indonesia yang terdiri atas lebih dari 1.700 member. 1.700 member bergabung di sini dan saling sharing setiap hari di sini. Ini baru 15 jam yang lalu saling sharing. Ini baru 13 menit yang lalu. Oke, ini adalah tempat untuk sharing kasus. Secara otomatis teman-teman yang masuk ke kelas online Borneo Flash Indonesia akan dapat akses untuk masuk ke grup ini. Di sini nanti Anda boleh sharing setiap hari. Ya, boleh sharing setiap hari. Jadi, yang Anda dapatkan apa saja tadi? Yang Anda dapatkan adalah akses kelas online yang isinya, untuk kelas hardware ini isinya adalah 183 video. Untuk kelas hardware ini saat ini ada 183 video dan akan terus kita update. Selain dapat akses ke sini, Anda dapat grup WhatsApp dan juga dapat grup Spy Community untuk mensupport Anda. Dan tentunya kita ada selalu ada tim yang selalu standby untuk membantu teman-teman sekalian. Jadi sangat rugi kalau teman-teman tidak mengikuti kelas online. Selain itu, jika Anda ikut kelas online ini, Anda bisa berpotensi mendapatkan penghasilan 21%, yaitu dari sistem downline, yaitu sistem bantu promosi. Bagaimana sistemnya? Teman-teman yang ikut kelas online ini nanti mempunyai link reseller seperti ini. Nanti teman-teman yang punya link reseller seperti ini dapat membantu kami untuk apa? Untuk membantu mempromosikan kelas online ini, di mana Anda setiap mendapatkan satu peserta, Anda mendapatkan 21% dari nilai transaksi. Artinya kalau kelas hardware ini nilainya 5 juta, setiap Anda mendapatkan satu siswa, Anda mendapatkan penghasilan tambahan sebesar 1 juta lebih sedikit. Lumayan kan? Anda dapat 5 orang siswa, Anda anggap Anda sudah tidak membayar kelas ini. Bahkan Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan seterusnya dan seterusnya. Oke, demikian tentang kelas hardware Android. Nanti saya akan review lagi tentang kelas software dan kelas basic iPhone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.